Baik, selamat pagi semuanya. Salam literasi ya. Kali ini kita juga akan mendengarkan atau kita akan ikuti bersama presentasi tentang mengulas buku ya. Ini ada judul dari Anita, Mengenal Bahan Kimia Alami dalam Makanan, karya Rita Mutia. Oke, Anita, kali ini adalah panggungmu. Disilakan, sayang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Enci dan juga kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Enci karena sudah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari ulasan buku mengenai mengenal bahan kimia alami dalam makanan karya Rita Mutia. Baik, kita masuk pada bagian pertama, yaitu identitas. Nah, judul buku ini yaitu Mengenal Bahan Kimia Alami dalam Makanan. Penulisnya adalah Rita Mutia, penerbit Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jakarta Barat, tahun terbit 2018, ISBN 9786024372149. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Jumlah buku, volume buku, sebelumnya mohon maaf Enci karena saya menggunakan buku digital, jadi saya tidak tahu. Selanjutnya jumlah halaman, untuk jumlah halaman umum yaitu 63 halaman. Untuk angka Romawi ada 6 halaman. Baik, selanjutnya tafsiran isi. Kita jangan terpukau, kita jangan dipuncalami euforia dengan melihat positivity yang ada itu. Karena itu suatu waktu itu tidak bisa berubah secara sempurna. Maaf, sebelumnya orientasi. Nah, orientasi. Buku ini ditulis oleh Rita Mutia, seorang sarjana S1 lulusan Universitas Islam Negeri Ar-Raniki, Banda Aceh, Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan, program studi kimia. Ia masuk pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2015. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, program studi pendidikan IPA, konsentrasi pendidikan IPA. Buku ini ditulis pada tahun 2018 dan pada saat itu beliau masih melanjutkan pendidikannya. Buku ini merupakan perluasan dari buku saku yang penulis susun sebagai skripsi pada saat menyelesaikan sarjana pendidikan Islam pada program studi pendidikan kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniki. Sehubungan dengan diselenggarakannya sayembara penulisan bahan bacaan literasi bagi siswa, penulis mencoba melengkapi kembali buku saku tersebut menjadi bahan bacaan siswa. Pada buku ini ada 4 pokok bahasan yang penulis sajikan, yaitu bahan kimia pengawet alami, bahan kimia pewarna alami, bahan kimia pemanis alami, dan yang terakhir, bahan kimia penyedap alami. Oleh karena itu, buku ini dapat menjadi bahan pendukung bagi siswa dalam mempelajari mata pelajaran IPA di SD atau SMP. Selanjutnya kita masuk pada bagian tafsiran isi. Buku ini membahas mengenai bahan kimia alami yang terdapat pada makanan. Pada buku ini terdapat 4 bahan pokok yang dibahas, yaitu bahan pewarna alami, bahan pengawet alami, bahan pemanis alami, dan bahan penyedap alami. Pada pertama-tama kita membahas mengenai bahan pewarna alami. Terdapat 5 tumbuhan. Seperti pada judul buku ini yaitu bahan kimia alami, tentunya terdapat dari tumbuhan. Yang pertama ada kunyit yang mengandung zat kurkumin yang merupakan senyawa aktif berupa polifenol dengan rumus molekul C21H20O6. Kemudian yang kedua untuk pewarna alami yaitu cabai untuk warna merah yang mengandung zat kapsantin yang memiliki rumus molekul C18H27NO3. Kemudian yang ketiga ada wortel untuk warna jingga yang mengandung zat beta-karoten dengan rumus molekul C40H56. Kemudian keempat ada kakao untuk warna coklat yang mengandung zat kimia berupa polifenol. Dan yang terakhir untuk bahan pewarna alami yaitu daun pandan untuk warna hijau yang mengandung senyawa turunan asam amino fenilalanina dengan rumus kimia C9H11NO2. Selanjutnya kita membahas mengenai bahan pengawet alami. Terdapat 4 bahan, yaitu yang pertama ada garam,
yang merupakan bumbu dapur dengan rumus kimia NaCl atau sering kita sebut dengan natrium klorida. Kemudian kedua ada gula yang mengandung zat sakarosa yang memiliki rumus molekul C12H22O11. Yang ketiga ada lengkuas yang mengandung senyawa yang dapat dikatakan sangat kompleks, antara lain minyak astiri, minyak terbang, eugenol, sesquiterpen, pinen, metilsinamat, kaempferida, galangan, galangol, dan kristal bening. Dan yang terakhir untuk pada bahan penguat alami yaitu cengkeh yang memiliki sifat antimikroba yang mengandung zat kimia eugenol. Nah, selanjutnya, pada bahan pemanis alami terdapat 3 bahan, yaitu yang pertama ada kayu manis yang mengandung senyawa kimia berupa cinamaldehide dengan rumus molekul C9H8O. Yang kedua ada madu yang mengandung zat kimia sukrosa yang berupa unit glukosa dan fruktosa dengan rumus molekul C12H22O11. Dan yang terakhir untuk bagian bahan pemanis alami terdapat gula yang mengandung zat kimia sakarosa yang memiliki rumus molekul C12H22O11. Kemudian untuk bahan penyedap alami terdapat 5 bahan, yaitu yang pertama ada bawang yang mengandung zat aktif berupa senyawa polifenol yang berkhasiat sebagai antioksidan, dan bawang juga kaya akan vitamin. Yang kedua ada merica atau lada yang mengandung zat kimia berupa alkolit piperin yang membuat lada terasa pedas. Yang ketiga ada terasi mengandung vitamin B12 yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan DNA, metabolisme protein, dan memproduksi sel-sel darah putih. Yang keempat ada jahe yang mengandung senyawa keton yang bernama zingeron dengan rumus C11H14O3. Dan yang terakhir untuk bahan penyedap alami ada daun salam yang mengandung zat kimia yang sangat baik untuk tubuh. Kemudian pada bagian taksonomis yang terakhir, yaitu dalam buku ini juga dijelaskan mengenai cara pengolahan bahan-bahan alami tersebut, sehingga bisa dijadikan bahan-bahan atau bumbu pada makanan. Selain itu dijelaskan juga manfaat dari bahan-bahan alami tersebut, sehingga kita pembaca tidak hanya tahu makan, tapi mengetahui juga manfaat dari bumbu atau bahan yang terdapat pada makanan yang kita makan. Dalam buku ini juga terdapat perbandingan antara bahan kimia alami dan bahan kimia buatan, sehingga kita bisa mengetahui keuntungan dan kelemahan dari dua hal tersebut. Selanjutnya kita masuk pada bagian evaluasi. Buku mengenal bahan kimia alami dalam makanan ini memiliki 4 pembahasan, yaitu bahan kimia pewarna alami, bahan kimia pengawet alami, bahan kimia pemanis alami, dan bahan kimia penyedap alami. Buku ini tidak hanya tersedia dalam bentuk fisik atau hard copy, tapi buku ini juga tersedia dalam bentuk digital. Teman-teman bisa melihatnya pada Google dan ada di link bagian untuk mencari buku. Selanjutnya, buku ini sangat menarik untuk kalangan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama karena menggunakan bahasa yang bisa membuat pembaca merasa akrab dengan penulis dan lebih mudah dipahami. Kelebihan buku ini adalah penyampaian materi atau pokok bahasan sudah sangat cukup, sehingga setiap materi atau pokok bahasannya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Terdapat beberapa gambar dalam awalan pembahasan, sehingga para pembaca bisa mengetahui bentuk bahan yang dibahas. Pada buku ini juga terdapat beberapa perumpamaan sehingga tidak membuat pembaca bosan ketika membaca buku ini. Selanjutnya, kekurangan buku ini adalah tidak adanya soal atau bahan evaluasi untuk menguji pemahaman para pembaca setelah membaca buku ini, karena bisa saja materi atau pembahasan ini bisa keluar pada ujian nanti. Dibandingkan dengan buku bahan kimia dalam makanan dan minuman karya Nur Santi Riyandini ST, buku ini lebih gampang dipahami karena bahasa yang digunakan terdengar akrab jika dibaca dan juga karena tujuan awal dibuatnya buku ini untuk menjadi bahan pendukung bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dalam buku bahan kimia dalam makanan dan minuman,
Dijelaskan juga mengenai bahan kimia buatan dan efeknya bagi tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Sedangkan pada buku mengenal bahan kimia alami dalam makanan ini berfokus pada bahan kimia alami saja, walaupun disebutkan juga beberapa bahan kimia buatan. Selanjutnya pada bagian rangkuman. Dari keseluruhan ulasan buku yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa buku mengenal bahan kimia alami dalam makanan ini sangat menarik untuk dibaca di kalangan pelajar, terkhusus pada siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, karena terdapat beberapa keunggulan yang ada pada buku ini. Di antaranya adalah tata bahasa yang digunakan penulis, penjelasan materi yang mudah dipahami, gambar-gambar yang ditampilkan selalu memulai pembahasan, dan beberapa perumpamaan yang terdapat pada buku ini. Selanjutnya, namun buku ini juga terdapat kelemahan, yaitu tidak adanya soal atau bahan evaluasi untuk menguji pemahaman pembaca setelah membaca buku ini. Referensi mengenal bahan kimia alami dalam makanan Rita Mutia, download id1lib.org. Terima kasih. Oke, terima kasih Anita ya. Sekali lagi banyak terima kasih. Nah, luar biasa presentasi dari Anita, sama seperti temanmu yang tadi. Nanti sesudah ini kita akan bahas bersama, karena barangkali ada teman-teman lain yang akan menanggapinya. Oke ya.